Kisah Nabi Muhammad bagian 118, Merindukan Mekah. Setelah itu, turunlah perintah agar kaum muslimah mengenakan jilbab yang menutup dada. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surah An-Nur, pukul 24.30. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Surah An-Nur, pukul 24.31. Jilbab artinya pakaian longgar menutup aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Kerudung berarti tudung yang menutup kepala, leher, dan dada wanita. Hijab adalah tabir atau dinding penutup. Purda adalah pakaian luar atau tirai berjahit. Cadar adalah penutup wajah sehingga mata saja yang tampak. Islam mewajibkan jilbab dan kerudung. Hijab hukumnya sunnah, purda atau cadar serta sarung tangan tidak diwajibkan. Gelombang-gelombang merindukan Mekah. Dalam tahun-tahun pertama di Madinah itu, beberapa muslimah muhajirin pun sudah melahirkan. Di antaranya adalah putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, putra pertama Fatimah bernama Hasan dan yang kedua bernama Hussein. Rasulullah sangat senang bermain dengan kedua cucunya itu. Suatu ketika, Rasulullah memandangi dalam-dalam Hasan dan Hussein yang sedang berlarian di hadapannya. Anak-anak ini lahir di perantauan, sama sekali belum mengenal Mekah, tanah air mereka. Hasan mengejar Hussein yang bersembunyi di dalam kamar. Sambil berteriak kegirangan, Hussein kabur dan melompat ke punggung kakeknya. Fatimah hendak mencegah perbuatan itu, namun Rasulullah mengisyaratkan agar mereka dibiarkan. Fatimah yang sangat dekat dengan ayahnya itu segera menangkap isyarat lain di mata Rasulullah. Mengapa ayah tampak berduka? Tanya Fatimah lembut. Bukankah ayah baru saja membuat kemenangan yang belum pernah dilakukan suku Arab manapun dengan mengalahkan pasukan Ahzab dan Bani Quraisyah? Atau ayah kini sedang teringat kepada almarhumah ibuku, Khadijah? Rasulullah hanya menjawab dengan linangan air mata yang bergulir di kedua pipi beliau. Fatimah tahu yang paling baik ialah membiarkan ayahnya tercinta bermain dengan cucu-cucu sampai dukanya hilang. Bersama suaminya, Ali bin Abi Thalib, Fatimah menarik kesimpulan bahwa duka Rasulullah adalah akibat kerinduan beliau kepada Mekah, tanah air kaum muhajirin. Apalagi, saat itu adalah bulan Zulhijjah, saat musim haji akan segera tiba. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pun larut dalam kedukaan itu. Mereka terkenang negeri tempat mereka dibesarkan. Bagaimanakah keadaan Mekah kini setelah mereka tinggalkan? Walau kebun-kebun hijau Madinah menyejukkan hati, hamparan kota putih Mekah juga selalu terindukan siang malam. Semua kaum muhajirin sangat rindu untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebagai penduduk Mekah, mereka jugalah pemilik rumah tua Ka'bah yang diberkati. Kini, Quraisy merintangi kaum muslimin pergi berhaji. Itu benar-benar tidak adil, karena siapapun bisa berhaji ke Mekah. Dari dahulu, pihak-pihak yang bermusuhan selalu bisa saling bertemu dengan damai di Mekah dalam bulan haji. Bersambung bagian 119.